kembali di kanal IAD, channel yang kita harapkan bisa memberikan alternatif untuk berpikir. Khususnya di rubrik ini seperti biasa kita kedatangan tamu dari Medan. Ya, karena sebelumnya udah bahas filsafat, politik, dan warga digital, kali ini kita undang engineer ya. Supaya ada warna lah di dalam rubrik sudut pandang ini. Nah, tamu kita ini adalah Bang Denny Haryanto Sinaga. Ya, sebelum beliau ngomong, aku perlu kenalin dulu Bang ya. Nah, Bang Denny ini dulu adalah senior ya, senior di jurusan PTE Unimed. Terus kemudian beliau lanjut studi ke Jogja. Tahun berapa itu Bang? Tahun 2014. Ya, masuk UGM 2014, lulusnya nggak perlu dibilang lah ya. Yang penting begitu lulus langsung. Ya, yang penting begitu lulus dan tesisnya dipajang di mading. Biasanya kalau di UGM yang dipajang di mading itu kan tesis-tesis yang ya cukup punya kontribusi yang luar biasa lah gitu ya. Biasa-biasa saja tapi di luar gitu ya. Ya, kembali ke Medan terus balik ke jurusan di Prodi Teknik Elektro sekarang Bang ya. Nah, yang menarik ini sebenarnya, jadi obrolan ini baru terpikirku setelah aku lihat postingan Abang yang bahas tentang, yang foto tentang solar panel itu Bang. Nah, jadi tentu ini bahasan yang cukup menarik karena di tengah perubahan iklim global sekarang ini ada semacam alternatif dari sudut pandang engineer untuk mencari alternatif tenaga baru, tenaga listrik baru dari yang ramah lingkungan ya, atau renewable energy. Nah, tapi yang jadi pertanyaanku, dari sekian banyak potensi sumber energi itu, kenapa Abang lebih tertarik untuk memanfaatkan solar panel itu, solar energy? Kalau ditanya kenapa lebih tertarik ke solar panel, yang pertama lebih mudah ya untuk digunakan. Jadi lebih praktis dari segi kepraktisannya karena nggak butuh banyak proses konversi di bagian energi conversionnya gitu. Jadi kita langsung pasang panel suryanya, kita pasang komponen-komponennya dan langsung bisa memproduksi listrik gitu. Berbeda dengan jenis energi terbarukan lainnya, misalnya kayak biomasa gitu ya. Kita perlu buat biodigester gitu ya, kayak tabung yang besar gitu ya untuk proses pembusukannya, kemudian bisa menghasilkan gas, dan prosesnya cukup lama, bisa 1 bulanan misalnya untuk bisa menghasilkan gas metan. Tapi kalau dia panel surya, kita pasang plug and play, nah langsung bisa kita nyalakan lampu. Itu kenapa energi surya pakai fotovoltaik itu lebih praktis gitu. Jadi dari segi kepraktisannya gitu. Jadi menariknya di situ. Oke, kalau dari sisi geografis ada hal yang menguatkan nggak Bang untuk pilihan solar itu? Misal kayak Indonesia kebetulan di daerah ekuator sehingga potensi matahari yang bersinar itu lebih banyak gitu ketimbang negara-negara di kutub baik utara atau selatan. Di Eropa gitu ya. Ya. Ya, tentu saja memang kalau di Indonesia itu keuntungannya di lintasan khatulistiwa di mana matahari itu bersinar sepanjang hari gitu. Dan langsung tepat di atas kepala kita ya gitu. Titik dia bergeraknya gitu. Nah, kalau dia di Eropa mungkin tidak, posisinya berbeda gitu. Jadi sudutnya itu, sudut datangnya matahari kepada bumi, nah itu berbeda gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia energi radiasi yang diterima itu tidak maksimal. Jadi beda dengan Indonesia. Jadi bisa dibilang kalau Indonesia itu ya sangat sangat prospektif ya kalau kita mau mengembangkan energi surya sebenarnya, karena mataharinya bersinar sepanjang hari gitu.
tanpa ada jeda ya, baik itu di musim hujannya atau kemarau itu tetap kita bisa nikmati. Paling ya ada waktu-waktu mendung saja sih, matahari tidak bersinar, jadi kita butuh penyimpanan energi yang lebih lah kalau kita mau pakai energi matahari. Nah, kalau udah ada potensi itu, apakah memungkinkan suatu saat kita ini benar-benar beralih gitu? Katakanlah nggak usah 100%, tapi karena kalau sekarang kan pembangkit kita kan masih umumnya pakai fosil ya, batu bara. Ya, fosil. Dan itu kalau kita sandingkan sama isu-isu lingkungan, itu sangat luar biasa dampaknya. Dari limbah yang dihasilkan dari cerobong asap maupun hasil pengerukan fosilnya gitu. Kira-kira kalau menurut Abang, berapa persen lah? Ya, walaupun agak terlalu matematis ya kalau tanya persen, tapi kira-kira memungkinkan nggak suatu saat kita mengganti sebagian besar energi yang kita pakai selama ini dari fosil itu ke depan pakai pakai solar ini? Kalau solar energi ya, itu tidak mungkin semuanya dari solar energi. Tapi kalau dari energi terbarukan mungkin gitu. Jadi kita punya banyak pilihan ya sumber energi terbarukan. Nah, hal ini kan sebenarnya udah jadi bahasan dunia internasional ya terkait emisi karbon ya. Bahkan udah dibuat kayak ini ya, protokol Kyoto gitu ya. Jadi kan semua negara meratifikasi itu ya. Jadi di mana upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon itu sudah disepakati gitu ya kan. Bahkan ada beberapa negara-negara maju dunia memberikan dananya gitu ya, uangnya untuk mengurangi emisi karbon dan memelihara hutan oksigen itu ya, hutan lindung yang bisa menghasilkan oksigen itu mereka kucurkan uang gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri energi terbarukan kan sudah menjadi bahan pemikiran yang penting juga ya, sampai di Kementerian SDM kan ada yang bagian di Dirjen Energi Terbarukannya ya, dan di situ memang sudah ditetapkan misalnya di bauran energi kita, di energy mix-nya untuk energi terbarukan porsinya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Jadi kalau di bauran energi itu kan total energi yang secara keseluruhan akan kita gunakan misalnya bahan bakar dari minyak berapa persen, batu bara berapa persen, gas berapa persen. Nah, energi terbarukan itu sudah ada porsinya sendiri gitu. Walaupun masih digabung ya, belum dibikin misalnya kayak air berapa persen, ya, hidro, surya, dan biomasa itu memang belum secara detail ya. Nah, tapi memang langsung dibuat energi terbarukan. Kalau tidak salah, ya, 20-an persen ya kalau saya tahu. Nanti coba kita lihat ya energy mix di tahun 2021 sampai 2025 seperti targetnya ya, sepertinya gitu. Jadi itu sudah meningkat gitu. Bukan tidak mungkin nanti suatu saat bauran energi kita, energi terbarukan itu 50% gitu. Sampai ke depannya meningkat. Contohnya kalau di Jerman itu kalau tidak salah ya 80% ya itu energi terbarukan. Nah, mereka kan memang sangat concern ya di lingkungan ya. Jadi mereka memang mengurangi penggunaan energi fosil gitu. Oke, berarti sebenarnya pemerintah juga udah punya blueprint ya tentang rencana pembangunan pemanfaatan energi terbarukan seperti yang Abang bilang tadi, walaupun belum spesifik gitu ya. Nah, kalau menurut Abang, selain solar ya, selain matahari, kalau model potensi yang ada di Indonesia ini kira-kira apa selain solar yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai pengganti energi fosil ini? Kalau Indonesia sebenarnya selain energi surya ya, itu sudah saya katakan tadi biomasa gitu. Indonesia kan negara agraria ya, agraris. Jadi banyak pertanian, banyak perkebunan gitu kan. Dan itu sangat limbah hasil dari pertanian dan perkebunan itu sangat banyak ya.
dan itu bisa kita manfaatkan. Sangat strategis kalau kita mengolah limbah dari hasil pertanian atau perkebunan. Dan juga misalnya kayak peternakan, ya kan, hewan-hewan ternak itu kan kotorannya itu juga bisa kita manfaatkan jadi biogas. Itu sebenarnya sangat bisa untuk kita manfaatkan. Kalau untuk angin memang kalau di Indonesia agak kurang ya. Kalaupun mau dimanfaatkan itu mungkin hanya di daerah Indonesia bagian timur gitu. Tapi kalau Indonesia bagian barat, karena tidak ada laut lepasnya gitu ya, karena di daerah utara itu ya ada perbatasan dengan Malaysia, misalnya dengan Vietnam dan negara Filipina gitu ya. Jadi anginnya itu tidak bisa lepas. Paling bisa itu di daerah selatan yang agak jauh jaraknya, misalnya dengan Australia gitu kan, mungkin agak terlalu jauh. Mungkin anginnya potensinya masih cukup gitu. Tapi kalau di Indonesia bagian barat belum. Itu kalau untuk energi angin ya. Jadi memang kalau selain energi surya ya biomasa. Saya pikir ya biomasa. Gitu. Selain biomasa. Ya. Oke, nah beberapa waktu lalu kami pernah undang orang PLN ya untuk ngasih kuliah di kelas. Jadi ada muncul pertanyaan tentang solar juga, tentang energi matahari. Tapi ada klaim bahwa maintain-nya itu mahal katanya. Solar panel itu maintain-nya mahal. Sebenarnya aku belum menemukan mahalnya di mana, karena kan abang belum jelaskan. Bahkan penjelasan abang tadi itu menggambarkan bahwa yang paling mudah gitu kan, paling mudah dan paling murah. Jadi kalau kita mau mengkaji tadi pernyataan orang Pusdiklat PLN di sini, orang Suralaya waktu itu, yang bilang maintain-nya mahal. Nah sekarang kira-kira di bagian mana dia mahalnya, Bang? Kalau kita pakai solar? Nah, kalau dibilang murah, tentu tidak murah gitu ya. Karena yang terbesar itu adalah pertama di panelnya itu ya, panel suryanya. Walaupun memang lifetime-nya cukup lama ya, 15-20 tahun itu bisa kita gunakan. Tapi kan harga belinya masih mahal gitu ya, harga per unitnya. Kemudian kalau kita menggunakan sistem off grid ya, berdiri sendiri, nah itu kan harus menggunakan baterai. Baterai itu sendiri masih sangat mahal di Indonesia gitu. Jadi bisa kita bayangkan untuk baterai 100 Ah saja ya, yang VRLA misalnya, yang baterai lead acid, bisa sampai ya mungkin 3 jutaan ya, sekitar 3 jutaan. Ya, memang masih sangat mahal. Ya, betul. Mahal berarti di infrastrukturnya ya mahal ya. Kalau bertolak dari pernyataan tadi itu, apakah bisa kita bilang bahwa solar panel ini memang lebih potensial kalau dia dimanfaatkan secara privat gitu, ketimbang dia jadi kebijakan publik? Artinya pemanfaatan solar panel ini lebih ke arah semacam kesadaran pribadi masing-masing. Jadi ada potensi panas, ada potensi matahari, setiap orang bikin atapnya itu dilapisi pakai panel, ketimbang itu jadi kebijakan pemerintah yang mengharuskan semuanya pakai. Apakah menurut abang itu, atau gimana menurut abang, potensinya sebenarnya memungkinkan nggak kalau kita punya satu pusat sendiri terus dipakai untuk mengaliri listrik di suatu kawasan, atau memang lebih tepat itu kalau solar itu sendiri-sendiri gitu, setiap rumah bikin sendiri-sendiri? Kalau ya konsepnya itu kan sebenarnya kalau energi terbarukan memang kalau kita bandingkan ya dengan pembangkit terpusat dengan pakai batu bara misalnya ya sangat jauh ya harganya, karena memang batu bara di Indonesia harganya sangat murah dan melimpah jumlahnya gitu. Kalau di energi surya ya itu pasti kan biayanya lebih mahal. Tapi sebenarnya pemerintah bisa
dikasih subsidi ya, misalnya dengan biaya masuknya panel surya impor misalnya, atau kita bangun pabrik panel surya sendiri gitu, buat pabrik baterai sendiri, itu kan akan menurunkan harga cost awalnya ya, harga untuk investasi pemanfaatan energi surya gitu. Walaupun memang ada beberapa kelompok masyarakat yang punya kesadaran ya membangun panel surya gitu, walaupun memang tujuannya bukan ke membuat sistem energi listrik yang mandiri ya, bukan ke situ, karena memang masih butuh energi dari PLN ya. Tapi ada banyak metode, misalnya sistem on grid ya, yang terhubung ke PLN, jadi ada meteran ekspor impor, jadi energi yang surplus bisa dijual ke PLN ya. Jadi ketika dia butuh kekurangan supply, dia bisa beli dari PLN. Nah, tarifnya sendiri juga sudah diterbitkan secara resmi ya, melalui peraturan menteri ya. Sudah ada ya harga jual dan harga belinya gitu. Nah, itu sudah diatur juga gitu. Jadi memang kalau saya pikir energi surya itu kalau kita timbang-timbang ya, kita hitung-hitung ekonomisnya memang lebih bagus kalau di daerah yang rural gitu ya, yang daerah terpencil, yang terisolasi gitu. Misal satu pulau gitu ya, nah, bisa kita buat pembangkit energi surya terpusat gitu ya. Jadi biayanya lebih murah. Nah, masalahnya selama ini kan di daerah-daerah yang rural itu diberikan ya kan panel surya yang portable itu ya, pernah lihat ya? Iya. Yang bisa untuk 2-3 lampu. Nah, tapi tidak diberi edukasi penggunaannya, sehingga ya misalnya baterainya habis atau ada beberapa yang trouble gitu, akhirnya mangkrak begitu saja, ya udah nggak digunakan gitu. Soalnya saya pernah lihat itu di daerah kalau di Medan itu di daerah Deli Serdang ya, ada daerah Hamparan Perak gitu. Itu memang kan di daerah pinggiran pantai dekat Belawan itu ada beberapa desa ya, itu yang belum ada listriknya pada saat itu ya saya lihat. Nah, dulu pemerintah ngasih bantuan panel surya gitu, tapi akhirnya nggak ada yang menggunakan lagi. Ya, di atapnya memang masih terpasang, tapi itu tidak digunakan lagi. Saya tanya kenapa ya, ada kerusakannya dan mereka nggak tahu untuk memperbaikinya bagaimana. Akhirnya ya kembali lagi mereka beli genset diesel ya. Nah, akhirnya kembali lagi begitu. Jadi mereka swadaya. Jadi misalnya satu mesin untuk 2-3 rumah gitu ya, mereka patungan beli bahan bakar solarnya gitu. Padahal itu kan jadinya akan lebih mahal gitu. Sementara kalau kita pakai energi surya kan itu sebenarnya maintenance free ya. Jadi hanya kita perlu perhatikan saja ya untuk apa yang kurang itu, misalnya yang kecil-kecil diperbaiki gitu, karena dia nggak ada perbaikan yang besar sebenarnya dalam penggunaannya, dan kemudian dia silent ya, nggak ada suara yang berisik gitu. Ini sebenarnya lebih ramah lingkungannya dari segi emisinya dan dari segi polusi suaranya juga. Nah, itu contoh-contoh kasusnya yang saya pernah lihat gitu. Jadi sebenarnya kalau pemerintah mau buat itu, sebenarnya dari segi kebijakan memang sudah ada ya, dari segi kebijakan, tapi dari segi ya untuk mendorong penggunaannya dari insentif, misalnya dari pemotongan pajak misalnya ya, atau buat yang terpusat dan ada operatornya yang merawat ya atau mengoperasikan, nah itu mungkin lebih bagus gitu. Karena ada beberapa contoh kasus ya di Karimun Jawa ya, waktu itu cukup besar kapasitasnya, saya lupa berapa, itu tidak beroperasi lagi gitu. Padahal investasinya cukup besar. Dan ternyata Gubernur Jawa Tengah yang sidak menemukan ya itu karena tidak ada operatornya yang mengoperasikan atau merawatnya gitu. Jadi pemahaman masyarakat kan kurang ya. Nah, itu yang jadi masalah. Berarti memang tantangannya justru datang dari apa ya? Kita belum siap mungkin secara teknis kita punya potensi itu, tapi manusia kita mungkin belum siap untuk merubah pola pikir untuk memakai energi yang tadi itu. Tentu memang butuh proses edukasi yang panjang ya. Mudah-mudahan orang yang nonton percakapan kita ini tadi bisa dapat semacam semangat untuk nyoba lah gitu kan, untuk beralih
paling tidak sebagai cadangannya dulu lah. Jadi sebagai cadangan energi lah kan, nggak pakai genset diesel tapi pakai solar. Ya walaupun menarik tadi kalau abang bahas yang on grid tadi ya, jadi bisa pakai meteran ekspor impor sehingga rumah-rumah bisa jadi produsen energi juga ya, dan energi, itu sangat menarik sebenarnya. Potensi kita luar biasa karena panas kita mengalir terus sepanjang hari. Dan kalau kita benar-benar mau merubah ini pola konsumsi kita, memang yang perlu disiapkan kalau dari pernyataan abang tadi memang harus ada teknisi ya, teknisi mungkin teknisi kelas masyarakat, masyarakat di kawasan yang pakai itu gitu. Jadi mungkin perlu ada pilot project di satu kawasan yang dijadikan laboratorium gitu ya. Jadi misalnya satu RT memproduksi itu, terus dikasih satu pendamping untuk mengawasi dan maintain sumber energinya itu, gitu kali bang. Ya, sebenarnya juga kan nggak harus teknisi yang khusus juga, tapi masyarakat di situ kan sebenarnya bisa dilatih. Setidaknya kan untuk perawatan-perawatan kecil ya, itu kan nggak terlalu sulit ya. Jadi masyarakat umum juga sebenarnya kalau dilatih bisa gitu. Dan ini kan sebenarnya sebuah langkah untuk hilirisasi energi ya. Kalau dulu kan kita konsepnya kan hulu ya, jadi terpusat kemudian disambungkan dengan kawat-kawat panjang transmisi ya kan, yang dosisnya banyak gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini kan energi terbarukan ini kan langkahnya kan kayak hilirisasi. Jadi energi itu berada di dekat si penggunanya gitu ya kan. Kalau kita di teknik elektro kan belajarnya konsepnya kan pembangkitan tersebar ya, distributed generation ya. Jadi di mana pembangkit-pembangkit kecil itu ditempatkan di daerah si penggunanya, si konsumennya, dan kita nggak perlu transmisi kan, cukup dengan jaringan distribusi langsung, kita nggak perlu trafo-trafo lagi gitu. Dan itu kan lossesnya juga akan berkurang, kemudian kualitas dayanya juga akan pasti lebih bagus gitu ya. Nah, itu kan langkah yang sudah baik kalau kita kerjakan. Nah, selain itu kan di beberapa kalangan masyarakat sebenarnya udah ada yang berusaha ya bikin, misalnya kalau beberapa pedesaan ada kayak kolam bioflok gitu ya, kan butuh pompa air ya. Nah itu banyak kok yang sekarang sudah pakai energi surya, tapi memang dengan pengetahuan yang minim ya, kayak modal semangat itu kan, dia cari-cari tahu, baca-baca sendiri dari beberapa artikel misalnya, atau nonton dari YouTube ya. Beberapa menggunakan energi surya gitu. Sebenarnya masyarakat banyak kok yang antusias, cuman bagaimana kita bisa mengajarkan mereka cara untuk memanfaatkan energi surya itu yang baik dan benar gitu. Selama ini kan main pakai saja tanpa ada pengetahuan yang jelas gitu, mereka juga nggak tahu ya, akhirnya panel suryanya dipasang, mereka mampu beli misalnya, tetapi efisiensinya nggak maksimal gitu. Misalnya panelnya terlalu kecil, baterainya terlalu besar gitu, atau sebaliknya gitu, atau kemudian komponen-komponen lainnya gitu. Mereka kurang teredukasi ya. Tapi kalau semangat di masyarakat sebenarnya cukup besar gitu kan. Apalagi sekarang kan udah banyak kayak tren hidroponik ya kan, untuk kolam bioflok yang seperti itu kan bisa menggunakan itu. Sebenarnya menarik sekali bang ya, jadi potensi kita luar biasa, tapi karena adanya tantangan di masyarakat yang belum siap sepertinya, karena kurangnya edukasi tadi ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin memasyarakatkan ini ya, karena kalau berdasarkan penjelasan abang kan tadi nggak perlu teknisi khusus, karena sebenarnya keterampilan seperti itu kan keterampilan vokasional aja gitu. Jadi dia semakin sering dilatih ya, dia akan bisa sendiri nanti. Beda dengan artinya nggak butuh keterampilan kesarjanaan lah gitu ya, untuk mulai memperkenalkan ini. Mungkin itu dulu bang ya, nanti satu saat kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain. Kali ini sesinya mungkin sesi engineeringnya Bang Denny, pemanasan ya. Gali sisi yang lain ya, karena juga kalau lihat medsosnya Bang Denny kan juga sering kritis terhadap isu-isu sosial, anti korupsi dan lain sebagainya. Oke, makasih Bang. Mudah-mudahan
sehat selalu di tengah COVID ya, yang mudah-mudahan terus menurun trennya. Salam untuk teman-teman di Medan. Ya. Oke. Akan disampaikan nanti salam-salamnya semua.